Indonesia, negeri paling sejahtera dan sentosa di dunia. Skor flourishing mengukur kesejahteraan holistik suatu negara, mencakup 1. Kesehatan fisik dan mental, 2. Makna dan tujuan hidup, 3. Hubungan sosial, 4. Keuangan stabil, 5. Karakter dan kebajikan, serta 6. Keterlibatan masyarakat. Indonesia tertinggi karena masyarakatnya dikenal religius, kuat dalam gotong royong, rendah stres kolektif, dan memiliki rasa syukur serta tujuan hidup yang tinggi, tercermin dalam budaya, spiritualitas, dan kehidupan sosial yang hangat. Ini membuktikan kebahagiaan sejati bukan hanya soal materi, tapi makna dan hubungan antar manusia. Inilah wajah sejahtera yang menginspirasi dunia. Berdasarkan laporan Global Flourishing Study yang dilakukan oleh para peneliti Harvard University terhadap lebih dari 200.000 responden dari 22 negara di 6 benua dan merepresentasikan 64% populasi dunia, Indonesia memperoleh skor flourishing tertinggi, yakni 8,47 dari skala 10. Indonesia dengan skor 8,47 berada di peringkat pertama, mengungguli negara-negara lain seperti Meksiko dengan skor 8,19, Filipina 8,11, hingga Amerika Serikat 7,18 dan Jepang 5,93. Indikator flourishing. Skor flourishing sendiri bukanlah sekedar ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan ekonomi. Peneliti Harvard mengartikannya sebagai keadaan di mana semua aspek kehidupan seseorang berada dalam kondisi yang baik. Artinya, kehidupan yang baik melampaui sekedar kesehatan dan kebahagiaan semata. Indikator flourishing diukur melalui 6 dimensi, yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, hubungan sosial yang dekat, serta keamanan finansial dan material. Peringkat pertama yang didapatkan Indonesia ini menunjukkan bahwa orang Indonesia memiliki kondisi kesehatan mental dan fisik yang positif, hubungan sosial yang kuat, serta rasa makna dan tujuan hidup yang mendalam. Makmur secara ekonomi tak janjikan hidup berkualitas. Byron Johnson, salah satu direktur proyek penelitian tersebut, menjelaskan bahwa temuan penelitian ini mematahkan asumsi bahwa kemakmuran secara ekonomi selalu berbanding lurus dengan kualitas hidup. Dari 22 negara yang diteliti, kami menemukan bahwa tingkat flourishing secara keseluruhan justru sedikit menurun seiring dengan naiknya PDB per kapita. Seperti dikutip dari IC yang ditulisnya di New York Times hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Jepang menjadi contoh nyata paradoks ini. Meskipun menjadi salah satu negara terkaya dengan harapan hidup tertinggi di dunia, Jepang justru menempati posisi terbawah, yaitu peringkat 22 dalam indeks flourishing. Menurut studi tersebut, salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat hubungan sosial dan religiositas di Jepang. Di Jepang, hanya 3% partisipan yang melaporkan menghadiri kegiatan keagamaan setidaknya seminggu sekali. Negara ini juga mencatatkan skor terendah dalam aspek-aspek seperti makna hidup dan hubungan sosial, kata Johnson. Indonesia punya banyak kekayaan non-material. Lantas apa yang membuat Indonesia lebih unggul dari negara lainnya? Menurut para peneliti, jawabannya terletak pada kekayaan non-material yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Johnson menjelaskan bahwa ada peran penting hubungan sosial dan religiositas dalam mencapai sebuah kesejahteraan yang utuh. Menurutnya, di Indonesia ikatan kekeluargaan yang kuat, budaya gotong royong, dan kehidupan beragama berperan sentral dalam masyarakat yang menciptakan ekosistem sosial yang mendukung tumbuhnya kesejahteraan. Sebagian besar negara yang memiliki tingkat kesejahteraan utuh, yaitu flourishing tinggi, mungkin tidak kaya secara ekonomi,
tetapi mereka cenderung kaya akan persahabatan, pernikahan, dan keterlibatan komunitas, terutama keterlibatan dalam komunitas religius jelasnya. Refleksi untuk bangsa Indonesia. Dapatkah kita mencapai kemakmuran ekonomi yang cukup tanpa mengorbankan flourishing yang telah kita capai saat ini? Jawabannya barang tentu akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.